Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini saya akan membahas fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 buah titik. Contoh, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik min 1,0, 1,8 dan 2,6. Oke, di sini kita langsung selesaikan. Jadi penyelesaian. Langkah pertama, kita harus harus ingat fungsi atau bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi bentuk umumnya yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Jadi nilai y ini boleh kita ganti sebagai fx atau fx sebagai y. Kemudian titik pertamanya itu adalah min 1,0, min 1 sebagai x, 0 sebagai y. Jadi kita ambil lagi untuk rumusnya, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Y kita ganti 0, kemudian a kali x nya diganti min 1 kuadrat ditambah b kali min 1 ditambah c. Kemudian 0, min 1 kuadrat adalah 1 kali a tetap a, b kali min 1 menjadi min b ditambah c. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian pada titik kedua, ini titik pertama, titik kedua kita ambil yaitu 1,8. Tetap sama seperti tadi, yang di depan untuk sumbu x, yang di belakang sebagai sumbu y. Jadi bentuk umumnya tadi adalah y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian kita ganti nilai y-nya adalah 8. Kemudian a-nya tetap, yang kita ganti adalah x-nya yaitu 1 kuadrat ditambah b kali 1 tambah c. Kemudian kita hitung atau kita sederhanakan, 8-nya tetap, 1 kuadrat itu nilainya 1 kali a adalah a, ditambah b kali 1 adalah b, tambah c. Ini adalah persamaan kedua. Pada titik ketiga yaitu 2,6. Kemudian di sini x, di sini y adalah y. Jadi kita masukin dulu bentuk umumnya yaitu ax, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Kemudian y-nya kita ganti 6, a-nya tetap, x-nya kita ganti 2 kuadrat ditambah b kali 2 tambah c. Jadi 6 sama dengan 2 kuadrat adalah 4 kali a adalah 4a, ditambah 2 kali b adalah 2b ditambah c sebagai persamaan ketiga. Jadi kemudian dari hasil yang tadi, jadi a dikurang b sama dengan c sama dengan 0 sebagai persamaan 1, a tambah b tambah c sama dengan 8 sebagai persamaan kedua, dan 4a tambah 2b tambah c sama dengan 6 adalah persamaan ketiga. Jadi di sini untuk menghitung ABC-nya kita harus menggunakan metode campuran. Oke, yang pertama kita lakukan metode eliminasi. Jadi kita ambil persamaan 1 dan 2. 1 dan 2 ini dieliminasi. Oke, eliminasikan persamaan 1 dan 2, kita tulis kembali a kurang b tambah c sama dengan 0, a tambah b tambah c sama dengan 8. Jadi eliminasi itu adalah menghilangkan. Jadi kita pilih aja atau kita pilih variabel mana yang akan kita hilangkan. Perhatikan dari ketiga ini, yang sama itu adalah c, berarti kita hilangkan nilai c-nya. Di sini c dan c. Supaya hasilnya 0 atau hilang dia, tanda yang harus kita letakkan yaitu positif, supaya 0 maka tandanya harus negatif. Jadi a kurang a itu adalah 0, min b dikurang b.
Karena positif kali negatif hasilnya negatif. Min B kurang B menjadi min 2B. C kurang C adalah 0. 0 kurang 8 adalah min 8. Jadi negatif menjadi positif, maka B-nya sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Jadi nilai B-nya adalah 4. Kemudian kita ambil persamaan 1 dan 2 tadi sudah. Sekarang 1 dan 3 atau 2 dan 3. Jadi kita ambil yang gampang aja, 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3 dieliminasi. Oke, jadi kita tulis kembali untuk persamaan satunya A kurang B tambah C sama dengan 0. Kemudian persamaan 3-nya 4A tambah 2B tambah C sama dengan 6. Jadi di persamaan 1 dan 2 tadi kita menghilangkan C, maka di persamaan 1 dan 3 juga harus sama. Kita tanda garis. Kemudian C-nya depan nilai C-nya 1 dan di sini 1, maka di sini langsung aja supaya 0 di sini, maka kita letakkan tanda negatif. A berarti nilai depannya 1 kurang 4A berarti 1 kurang 4. 1 kurang 4 adalah negatif 3A-nya kita ikutkan. Kemudian min B dikurang positif kalau negatif berarti negatif. Min B kurang 2B berarti min 1 utang 2. Kemudian sini utangnya adalah 3. Jadi 3B. C kurang C adalah 0 dan di sini terakhir 0 kurang 6 adalah min 6. Jadi ini sebagai persamaan di sini persamaan ke-5 dan ini adalah persamaan ke-6. Kemudian nilai B-nya sudah dapat, kita ambil persamaan ke-6. Persamaan ke-6 ini kita substitusi. Inilah metode campuran. Substitusi dengan apa? Dengan nilai B adalah 4. Jadi kita tulis kembali min 3A kurang 3B sama dengan min 6. Kemudian kita ganti B-nya adalah 4. Min 3A kurang 3 kali 4 dikurang 6 min 3A kalikan negatif 12 kurang 6. Negatif 12 nya kita pindahkan, negatif 6 nya tetap. Negatif 12 itu adalah positif 12. Kemudian ruas kiri itu tinggallah min 3A. Kemudian kita selesaikan di ruas kanan. Min 6 tambah 12 atau 12 kurang 6 adalah 6. Ruas kirinya tetap min 3A. Jadi A itu sama dengan 6 per min 3. Hasil A-nya adalah min 2. Kemudian di sini A setelah dapat yaitu min 2. B-nya juga sudah ketemu adalah 4. Kemudian kita menghitung nilai A. Untuk menghitung nilai A, kita tinggal mengambil persamaan 1, persamaan 2 atau persamaan 3. Jadi secara yang lebih gampang itu persamaan satulah yang kita ambil, yaitu A dikurang B tambah C sama dengan 0. A nya min 2 kurang B, B nya adalah 4 ditambah C sama dengan 0. Kita kurangkan min 2 kurang 4 yaitu min 6 tambah C sama dengan 0. Maka min 6-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif. Di sebelah kiri tinggal nilai C. Jadi A-nya itu adalah min 2, B-nya adalah 4 dan C-nya adalah 6. Kemudian setelah kita dapatkan A dan B dan C-nya, kita kembali ke bentuk umumnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Jadi kita ganti sekarang bukan X-nya dan Y-nya, tetapi kita ganti nilai A, B dan C-nya. Jadi Y sama dengan A-nya yaitu min 2X kuadrat ditambah B-nya diganti dengan 4, berarti 4X ditambah 6.
Jadi inilah fungsi dari kuadratnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajar.